sesat. Kalau yang lahir adalah Tuhan, maka sesat. Tetapi kalau yang lahir adalah manusia, maka Kristen penyesat. Kenapa demikian? Karena Kristen mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan penyesat ini, kata 2 Yohanes 1 nomor 7, adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia adalah penyesat. Yang mengaku Yesus datang sebagai Tuhan adalah sesat. Ada dua pilihan orang Kristen, antara sesat dan penyesat. Pilihan yang sangat pahit. Kenapa? Di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, ketika Yesus ditanya oleh Paulus, katanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Apakah engkau Tuhan?" Yesus menjawab, "Akulah Yesus, manusia yang datang dari kota Nazaret." Berarti menurut Yesus, Yesus adalah manusia. Menurut Lukas, Yesus adalah malaikat. Yesus adalah Tuhan. Menurut 2 Yohanes 1 nomor 7, yang tidak mengaku Yesus itu manusia, maka dia adalah antikristus. Dia adalah penyesat. Ini berat. Ini berat. Sekira begitu, saudara, antara Ska dan Ster kayaknya. Silakan. Oke, terima kasih. Kita membaca dalam Yohanes 8 ayat 24 ya. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yang kamu akan mati di dalam dosamu. Artinya kalau kami di dalam versi Kristen, kalau kami tidak percaya bahwa aku, Yesus berkata aku dalam tulisan huruf besar ya, aku adalah Yesus. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, ini tertuju kepada Yesus. Yesus sendiri yang berkata. Artinya, kalau kami tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang diutus untuk menebus dosa manusia, itu kami akan mati dalam dosa kami sendiri. Itu di dalam versi kekristenan. Artinya karena ini terdapat di dalam kitab kami ya, kitab orang Kristen. Barang siapa yang tidak mengaku atau tidak percaya bahwa akulah dia, kata Yesus, kamu akan mati dalam dosa. Mungkin seperti itu. Menurut saudaraku seperti apa? Oke, baik. Jadi kalau kita melihat dari Yohanes 8, jika kamu tidak percaya dan seterusnya dan seterusnya. Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 16, 15 dan seterusnya. Di dalam Yohanes 8. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, kata Yesus, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri. Nah, aku tidak seorang diri. Berarti aku dan Bapa bukan satu hakikat. Aku dan Bapa bukan satu hakikat. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri berarti lebih dari satu. Aku dan Bapa yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Berarti aku berdua. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis di data nomor 17-nya bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Yesus mengatakan dua. Aku dan Bapa adalah dua. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ini jelas ini. Jelas sekali tertulis. Aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua dengan Bapa. Ini sudah dua. Maka saya katakan kepada saudara, pernyataan yang Anda katakan itu harus dipercaya Yesus ini sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Jangan ditambah-tambahkan. Karena kalau Anda mengatakan dia adalah Tuhan, berarti Anda adalah penyesat. Anda adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7 yang mengatakan itu. Siapakah penyesat itu? Dikatakan dalam 2 Yohanes 1, sebab banyak penyesat. Banyak penyesat. Ini sudah dipaku mati oleh Yesus. Banyak penyesat.
Penyesat itu adalah yang muncul, yang lahir, yang nongol, yang ada dan pergi ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Jadi Yesus harus diakui dia adalah manusia. Lebih daripada itu penyesat dan antikristus. Makanya dalam Yohanes 8 dikatakan, barang siapa menuruti perkataanku, kata Yesus, dia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Maka turutilah firman Yesus, jangan turuti doktrin gereja. Jangan ikuti apa yang ada dari pendeta. Ikuti perkataan Yesus. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Kenapa umat Islam mengikuti perkataan Yesus? Dia adalah nabi, dia adalah utusan untuk Bani Israel. Kami percaya itu. Sedangkan Kristen tak percaya. Kristen malah, oh dia Tuhan itu sendiri, oh dia Tuhan itu sendiri. Berarti saudara Kristen tidak menuruti perkataan Yesus. Kalau tidak menuruti perkataan Yesus, itu sama halnya dia maut selama-lamanya. Coba kita baca dalam Yohanes 8:52. Barang siapa yang menuruti perkataanku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Berarti perkataan Yesus yang harus diturutin, bukan perkataan pendeta, bukan perkataan pastor, bukan perkataan dari mimbar gereja, tetapi yang harus diikuti adalah perkataan Yesus. Barang siapa menuruti firmanku, perkataanku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Makanya di dalam Islam itu dikatakan, jangan kau mengira orang yang mati di dalam jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup. Jangan kau menyangka orang yang mati syahid ya, adalah mati di dalam hitungan kita manusia. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim 169 dari ayat Ali Imran. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Orang yang percaya kepada perkataan Yesus itu tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Mereka hidup. Jadi kalau Bang Suma nih mati dalam keadaan menegakkan kalimat la ilaha illallah Yesus Rasulullah, maka Bang Suma tidak mati. Bang Suma tetap hidup, cuman pindah alam saja. Ini mati di dalam jalan Allah. Kenapa? Mengajarkan tentang Yesus dengan kaidah yang benar. Besok hari saya keluar dari tempat ini, ada yang ngedor, dar. Bang Suma tidak mati, Bang Suma tetap hidup. Sesuai dengan pengakuan Yesus di dalam Yohanes 8:52. Barang siapa menuruti perkataanku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Al-Quran mengatakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Akan tetapi ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup, mereka tidak mati. Mereka tidak mati, mereka hidup. Jadi orang yang memperjuangkan kalimat Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan, mati dalam keadaan menegakkan itu, maka dia tidak mati dalam hitungan Tuhan. Begitu juga yang disabdakan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 52. Itu Bang. Jadi harus mengikuti pola pikir dari apa yang Yesus ajarkan. Karena Yesus mengatakan apa? Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku bertuhan, mereka bertuhan. Aku sujud, mereka sujud. Aku sunat, mereka sunat. Aku puasa, mereka puasa. Aku tauhid, mereka tauhid. Aku adalah nabi, mereka mengakui aku nabi. Aku adalah rasul, mereka mengakui aku rasul. Tapi kalau kita